primary pada tahun 2006. Kemudian LBPP LIA Palembang Level English for Adults Program. Ini lulus tahun 2012. Kemudian LBPP LIA Palembang Level Preparation TOEFL Test 1 sampai 4 ini pada tahun 2014. Kemudian lembaga bahasa levelnya TOEFL Preparation itu pada tahun 2017. Kita simak pengalaman kerja beliau. Wow, dari tahun 2014 ya, sudah mulai bekerja, sampai sekarang menjadi guru privat ya. Kemudian 2016 sampai sekarang sebagai guru SMP Negeri 1 Palembang. Pada bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang sebagai editor Jurnal Pendidikan Matematika atau JPM Unsri. Kemudian dari tahun 2018 sampai 2019 beliau adalah dosen LP Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dosen LP Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada tahun 2019 tentor TPA Madani. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang DTN PNS UIN Raden Fatah. Palembang juga ini ya Bu Arvin ya? Bu, iya Bu, itu harusnya itu berakhir di 2020. Oh yang ini, oke. Okay. Ini ada ralat ya, nggak masalah. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan sekarang editor jurnal Studia ini apa ini ya Bu? Manjaria. Ya, reviewer jurnal Raudatul Atfal. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang dosen CPNS UIN Raden Fatah. Ini berarti baru diterima ya Bu ya? Dosen CPNS ya. Selamat ya Bu ya. Semoga ilmu rezekinya bermanfaat barokah. Amin. Luar biasa ini. Kemudian publikasi yang sudah tulisan yang sudah dipublikasikan ya Bu ya? Iya Bu ya. Tahun 2017 judul publikasinya adalah penggunaan lembar kerja siswa berbasis nilai kontrol dan nilai rasionalisme pada pembelajaran pemodelan matematika. Tempat publikasinya Ideal Mat Edu Yogyakarta, P4TK Yogyakarta. Tahun 2017 desain soal mathematical modeling tingkat SD, SMP, SMA. Ini Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FKIP Unsri sebagai pemakalah. Kemudian pada Desember tahun 2017, Sojourn in the Context of PISA-like Mathematics Problem. Ini Fourth International Education Postgraduate Seminar Johor. Ini Malaysia ya Bu ya? Sebagai pemakalah. Kemudian pada tahun 2018, Raw Sport Context in PISA-like Mathematics Problem. EduLearn, jurnal terakreditasi Sinta 2. Pada tanggal 7 sampai 8 Mei tahun 2018, PISA-like Mathematics Problem, a Case of Soccer Context. ICRIMS 5 ya, JPS JSQ3. Maaf ya Bu ya, ini saya belepotan bacanya. Tahun 2019, Sailing Context in PISA-like Mathematics Problem. Kemudian tahun 2020, Role of Teacher in Facing the Challenge of Beginning Mathematics. Kemudian tahun 2020 lagi, ini banyak sekali ya. Penerapan export review sebagai strategi formative evaluation. Kemudian tahun 2020 lagi control and rationalist value in mathematics modeling.
Kemudian tahun 2020 lagi, a learning process of early childhood, a case of geometry and numbers. Masih adakah halaman berikutnya? Belum ya? Sudah ya? Iya. Nah, pengalaman Bu Arvin ini sangat menginspirasi ya bagi kita semuanya. Maka dari itu kita tidak usah berlama-lama untuk menyimak materi dari beliau. Langsung saja waktu kami persilahkan kepada Ibu Arvin. Silakan Bu Arvin. Oke, terima kasih Bu Erna atas perkenalan singkatnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada Bapak Ibu semuanya. Ini pesertanya ini bukan se-Indonesia ya Bu? Se-Indonesia Bu. Se-Indonesia Bu Arvin. Oh iya ya. Soalnya tadi bacanya dari ada Binung Pati, ada yang dari Palembang, ada yang dari Pandan. Berarti seperti ini itu bukan daerah Palembang. Jadi kan kirain berarti ini seluruh Indonesia ya. Jadi apa organisasi untuk guru penggerak Indonesia itu seperti itu ya Bu? Nah, iya, oke. Bisa dijelaskan Bu Desi, silakan Bu Desi sebagai founder kita. Ya Bu Arvin, GPB itu guru penggerak berbagi ilmu. Jadi aksi nyata dari guru penggerak itu membuat komunitas di mana ada pelatihan yang gratis, tidak berbayar untuk menambah kompetensi mereka. Seperti itu Bu Arvin. Wah, super. Para guru-guru hebat semua di sini berarti ya. Amin. Guru hebat dan semangat untuk mencari ilmu. Walaupun di tengah malam masih tetap on untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Oke, lanjut saja ya. Saya izin share screen untuk pemaparan saya hari ini. Ini jadi mau foto bersama dulu nggak ini? Oh iya, boleh. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu? Boleh Bu. Oh iya. Sebagai penyemangat kita ya, biar nggak ngantuk. Nah, ini mau sampai jam berapa nanti? Oke, kita foto bersama dulu. Ada 3 slide ya. Silakan siap-siap. Saya tunggu. Oke, saya hitung ya. Hitungan ketiga, saya screenshot. Slide pertama. 1. Senyumnya ya Bapak Ibu. 1, 2. Sebentar, nunggu ini. Masih ada Bu Nurmaningsih, Bu Sri Mulyati. Silahkan. Bu Nur Haskin. Bu Nur Hayati. Ya, 1, 2. Oh, Bu Desi belum siap. Nanti kabur. 1, 2, 3. Oke, cukup. Slide 2 ya. Ya, slide 2. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh ditutup kembali biar nanti lama presentasi tidak mengganggu. Jaringannya tidak terganggu. Lanjut ya Bu Arvin. Oke Bu. Oke, saya izin share screen ya. Ya. Dan terbuka untuk umum. Apakah ini? Padahal silakan mengkonsumsi 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Jika Anda yang sudah rutin minum, untuk jadi
sudah masuk? Sudah masuk, Bu? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Bapak Ibu dimanapun kalian berada. Salam kenal semuanya. Saya di sini sedikit ingin memaparkan tentang publikasi ilmiah, apa yang sudah saya ketahui. Mungkin tidak usah terlalu kita fokus ya, tidak terlalu santai saja kita sebagai sharing saja apa yang saya ketahui saya bagikan. Apabila Bapak Ibu semua juga ada yang sudah memiliki pengalaman, bisa berbagi untuk kita semua. Nah, dalam outline kita hari ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pentingnya publikasi, bagaimana mencari referensi, dan yang bagian ketiga menganalisis referensi. Nah, ini kan tentang publikasi ilmiah. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih pentingnya publikasi itu, berarti kita harus mengetahui sih apa itu publikasi dan ilmiah. Nah, publikasi dan ilmiah itu kan terdiri dari dua kata, publikasi dan ilmiah. Publikasi berarti publik, disebarluaskan. Ilmiah itu merupakan bagian dari suatu ilmu pengetahuan secara umum ya, ilmiah, pengetahuan yang sudah sesuai dengan teori fakta yang sudah dapat dibuktikan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa publikasi ilmiah itu mengapa sih penting? Nah, kita ketahui bahwa publikasi ilmiah itu diartikan sebagai penyebarluasan suatu penelitian ilmiah yang telah dilakukan seseorang atau sekelompok orang, dan penyebarluasan itu yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Jadi belum pernah dilakukan, biar orisinil. Jadi untuk mempublikasikan publikasi ilmiah tersebut, kita harus memiliki suatu penelitian. Nah, boleh penelitian, boleh literatur review. Jadi dalam publikasi itu boleh literatur review dan oleh penelitian. Kalau literatur review itu merupakan beberapa teori atau beberapa bacaan yang sudah kita baca dari berbagai macam sumber, lalu kita menarik benang biru dari literatur tersebut, teori tadi. Nah, tetapi untuk literatur review itu bukan sekedar 10-20 sumber referensi yang kita gunakan, tetapi bisa jadi lebih dari itu. Biasanya kalau misalnya literatur review memang literatur review yang sebenarnya itu biasanya hampir 100 referensi yang digunakan. Jadi kita memang membaca, memahami dan mendalami apa itu yang akan kita ambil teorinya itu. Kalau itu literatur review tanpa melakukan penelitian. Tapi bedanya dengan penelitian. Ada publikasi tadi kan ada literatur review, ada yang penelitian. Kalau publikasi yang melakukan penelitian itu bisa jadi kita mencari dulu apa sih permasalahan yang up to date. Terus permasalahannya itu yang belum pernah dibahas orang. Terus permasalahan walaupun sudah ada dibahas orang, tetapi ada bedanya dengan yang akan kita bahas, seperti itu. Kalau untuk penelitian. Tapi ada juga publikasi itu bukan sekedar penelitian, ada juga publikasi berdasarkan buku ya. Nah, berarti kita harus membuat buku dulu, atau membuat modul, atau membuat alat peraga. Nah, tetapi kalau biasanya kalau publikasi ilmiah ini saya akan mengerucutkannya lagi, publikasi ilmiahnya dari hasil penelitian, atau publikasi ilmiah dari hasil penelitian tadi akan dikerucutkan, akan kita kirimkan menjadi artikel yang diterbitkan di suatu jurnal. Karena sebenarnya kita melakukan penelitian dari penelitian tersebut, kita bisa membagi penelitian tersebut menjadi beberapa artikel. Nah, itu di sini saya akan mengerucutkannya seperti itu. Jadi fokusnya berdasarkan dari penelitian kita tadi ke artikel yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya, mengapa sih publikasi ilmiah itu? Nah, adapun tujuannya itu memberikan informasi kepada pembaca, khususnya dari kalangan akademis atau para ahli di bidangnya. Jadi kan mungkin yang sebelumnya tidak tahu mengenai itu, atau sudah tahu tetapi belum mendalami, seperti itu. Bisa lebih memahami lagi. Selain itu juga, misalkan seperti ini, ada ciri khas dari suatu kota kalian, atau budaya dari
daerah masing-masing. Nah, mau kita dikaitkan dengan pembelajaran kita di sekolah atau misalkan LKS-nya atau modul atau alat peraga yang mencirikan budaya kita. Nah, itu sebenarnya ada LKS itu teorinya siapa, budayanya itu apa, tetapi belum ada kan budaya itu dikaitkan dengan LKS-nya atau budaya itu dikaitkan dengan modul atau alat peraga seperti itu. Nah, itu merupakan bisa kita mencari benang birunya. Benang birunya tadi ialah kita kaitkan antara LKS tadi dengan budaya kita. Lalu kita lakukan penelitian, lalu kita uji cobakan, lalu kita validasi dulu baru mendapatkan data. Dari data itu, dapat data tadi, kita bisa bagi menjadi beberapa artikel atau kita tulis di surat kabar. Itu juga termasuk publikasi. Jadi itu bagian dari publikasi ilmiah sehingga kita bisa memberikan informasi yang sudah kita peroleh atau kita rencanakan dan sudah kita uji cobakan itu ke khayalak ramai seperti itu. Nah, khususnya para guru biasanya publikasi ilmiah itu pentingnya itu ada dua berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu berhubungan dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, adanya misalkan kalau ingin ada yang mau naik pangkat nih, ada yang terkendala dengan publikasi, biasanya publikasinya belum ada artikel atau segala macam itu. Nah, itu sudah diatur di Permenpan RB atau menurut Kemendikbud 2012 bahwa pentingnya publikasi ilmiah itu untuk sebagai profesionalisme seorang guru. Kenapa demikian? Karena itu merupakan wujud dari profesionalisme seorang guru itu sebagai upaya memperbarui mental seorang guru. Bagaimana ia ingin mengikuti trennya zaman sekarang atau seperti ini, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan adanya perubahan seperti sekarang kan kita dari offline ya, biasanya sekolahnya offline, sekarang sudah online. Nah, itu kan ada perubahan. Perubahan itu kan menjadi masalah dan harus tetapi mau tidak mau kita harus menjalankan. Itu kan pasti ada juga, berarti ada perubahan. Perubahan ini kenapa demikian? Mungkin kita bisa saling berbagi. Ternyata misalkan di sekolah kita menggunakan aplikasi ini atau media ini dalam pembelajaran untuk membantu online. Itu kan bisa kita sebarluaskan. Nah, dari situ mungkin yang belum tahu bisa ketika membaca kita itu kan tadi bisa mengetahui apa yang akan kita jelaskan tadi. Itulah dari tujuan tadi, menyebarluaskan informasi apa yang sudah diketahui. Nah, sebenarnya publikasi ilmiah ini kalau di perguruan tinggi merupakan salah satu dari 3 tridharma perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi itu ada pengajaran, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, publikasi ilmiah ini termasuk di dalam penelitian. Nah, sudah meneliti kita harus menyampaikan hasil penelitian kita itu biar misalkan seperti ini. Kalau memang itu hasil pure originalnya dari penelitian kita, berarti biar dikenal oleh khayalak ramai. Kalau misalkan kita sudah dapat ini meneliti, ini itu menurut kita itu yang terbaru. Tetapi kalau kita tidak publikasikan, bagaimana orang tahu? Bagaimana kita mau klaim bahwa itu hasil karya kita yang pertama misalnya kita ketemui? Nggak tahu kan? Nah, oleh karena itu pentingnya publikasi itu. Jadi kalau memang itu yang pertama kali kita temui atau memang yang pertama kali sudah kita uji cobakan dan itu pertama, jadi itu alangkah baiknya kita sebarluaskan. Jadi memang orang tahu bahwa itu hasil karya kita yang sebenarnya. Kalau sayang saja kan misalkan kita sudah neliti susah payah, tetapi hasil karya kita nanti akhirnya diklaim oleh orang lain, padahal sebelumnya kita dulu yang sudah memperoleh hasil karya tersebut seperti itu. Nah, kalau di perguruan tinggi juga, kalau misalkan yang mengambil S1, S2, S3, ini juga merupakan suatu tuntutan dari perguruan tinggi. Karena menurut Dirjen Dikti nomor 152, ini merupakan kewajiban dari publikasi untuk syarat kalau kita mau lulus S1, S2, S3, tetapi tingkatannya berbeda. Kalau di S1 hanya diwajibkan dia harus publikasi dari hasil penelitiannya di jurnal ilmiah saja.
Tapi kalau di S2 dianya jurnal ilmiah tetapi terakreditasi. Nanti kalau S3 jurnal ilmiah internasional seperti itu. Jadi kalau di dalam publikasi khususnya di artikel nanti biasanya ada macam-macam lagi. Di dalam jurnalnya jurnal ilmiah saja, jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, jurnal ilmiah terakreditasi ini dibagi menjadi dua, terakreditasi Sinta atau terakreditasi Garuda, indeksingnya terakreditasi Moraref atau berbagai macam. Nah, kalau biasanya kalau untuk secara umum biasanya terakreditasi Sinta. Tapi kalau Garuda, Moraref itu termasuk indeksingnya. Nah, kalau jurnal terakreditasi secara internasional biasanya melalui Scopus, Web of Science dan sebagainya macam. Nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, di sini referensi yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan mendukung dari artikel atau publikasi yang akan kita publikasikan seperti itu. Jadi kalau kita mau mempublikasikan suatu artikel itu sebaiknya kita menggunakan referensi. Misalkan referensinya itu misalkan artikel kita, logikanya seperti ini, kita mau menerbitkan artikel di jurnal. Nah, tentunya yang kita gunakan referensi artikel tersebut itu sebaiknya 80% dari jurnal, sumber jurnal, bukan dari yang segala macamnya itu. Boleh mau kita mau masukkan buku, majalah, atau surat kabar, boleh, itu biasanya hanya 20% saja substansinya. Nah, bagaimana kalau blogspot atau web-web yang misalnya tidak kita ketahui bahwa itu bukan web-web pemerintahan itu. Nah, itu sebaiknya itu dihindari karena itu belum teruji validasi dari tulisannya itu. Karena ketika kita mau mengambil dari jurnal referensi itu berdasarkan jurnal nasional, internasional, buku atau majalah, ini merupakan pasti ada proses dalam untuk penerbitan di referensi ini. Untuk di jurnal nasional kita mau mensubmitkan, mengirimkan artikel kita di jurnal-jurnal ini, pasti kita ada prosesnya. Dicek orang terlebih dahulu apakah itu plagiat atau tidak yang kita buat tersebut. Terus kalau misalkan dianya lebih dari berapa persen nanti dikembalikan ke penulis dan harus diperbaiki lagi. Terus ada disadur dulu, kalau misalnya di buku itu harus diedit dulu apakah itu memang mengambil sumber dari mana, harus jelas. Nah, itulah kalau kita mau menggunakan mau menerbitkan artikel di jurnal, alangkah baiknya kita menggunakan referensi yang jelas seperti ini dari jurnal nasional, internasional, buku atau majalah. Alangkah baiknya kalau kita mau menerbitkan artikel di jurnal tadi, kita harus menggunakan jurnal nasional atau internasional. 80%-nya, dan kalau misalkan ada peraturan pemerintah atau buku atau majalah atau surat kabar boleh digunakan, tetapi hanya 20% saja. Karena biasanya informasi yang up to date itu didapatkan dari jurnal nasional dan internasional. Web resmi ada juga, tetapi kan tadi hanya sebagian, misalnya web pemerintahan tadi. Nah, itu hanya kan 20% itu bisa terhitung dari sini. Dan referensi yang digunakan kalau misalkan dari artikel itu minimal 20 sumber yang kita gunakan. Jadi kalau 80% berarti 16 artikel dan 4 sumber lainnya itu boleh dari buku, boleh dari majalah atau sebagainya. Tapi yang sudah jelas, maksudnya bukan seperti blog tadi ya. Kalau blog tadi itu dilarang kalau biasanya. Itu sebaiknya dihindari untuk menggunakan seperti itu. Nah, saya akan membagi jurnal nasional, internasional di sini. Dalam jurnal nasional di sini ada 3, Sinta, Garuda, dan Google Scholar. Nanti saya ajarkan satu-satu mencari di ini. Ada Sinta, ada Garuda, ada Google Scholar. Ini Garuda dan Sinta ini hampir sama. Nah, Garuda ini termasuk dalam Sinta ini juga, Ristek Dikti. Tapi di Sinta ini, nah inilah jurnal terakreditasi. Kita bisa melihat jurnal terakreditasi itu di sini. Kalau dianya ada jurnal, misalkan jurnal si A, tapi dianya jurnal ilmiah, tapi belum terakreditasi, dia tidak termasuk dalam sini. Jadi
untuk kita bisa memasukkan ini harus ada syarat juga, harus jurnal tersebut harus sudah 2 tahun, terus harus ada proses dalam penerbitannya, itu dilihat seperti kita mau menilai akreditasi lah ya, akreditasi di sekolah seperti itu. Garuda ini kalau kita ini lebih mudah lagi untuk mencari berdasarkan judul apa yang kita cari. Google Scholar juga begitu, atau bisa juga kita langsung ngetik di Google. Nah, tapi kalau kita ngetik di Google biasanya kan itu langsung ke jurnal-jurnal yang lain ya, bisa jadi jurnal boleh Sinta akreditasi atau tidak, atau jurnal ilmiah saja. Tapi alangkah baiknya lebih bagus kita kan kalau mau mencari referensi itu kan kalau bisa mencari referensi memang yang up to date dan memang sudah ada proses dalam bisa penginputan artikel tersebut. Alangkah baiknya tadi berdasarkan dari Sinta. Karena kalau di Sinta ini pasti kan jurnal artikel yang sudah terpilih. Karena kita kan mau mencari referensi dari yang akan kita teliti nantinya itu. Nah, kalau dari jurnal internasional itu dari Scopus, Science Direct, dan Web of Science. Biasanya kalau di jurnal nasional tadi akreditasinya tadi Sinta, kalau internasional akreditasinya itu Scopus. Nah, kalau Scopus itu berarti peringkat juga seperti Sinta, tapi kalau internasional namanya Scopus. Nanti ini saya akan demonstrasikan bagaimana mencari ini. Nah, kemudian dari artikel yang kita cari di jurnal nasional dan internasional tadi, alangkah baiknya kita analisis artikel tersebut. Lalu analisisnya bagaimana? Nah, kita analisis, sudah kita dulu satu persatu kita tuliskan apa. Misalnya jurnal pertama, artikel pertama apa yang kita peroleh. Nah, kita tuliskan apa. Judulnya apa, nama judulnya apa, volumenya apa, nomornya apa. Nah, ini tuliskan. Ini mempermudah ketika kita mau menuliskan artikel nanti. Nanti kan ini kan ada 2 pertemuan nih ya. Pertemuan kedua nanti, pertemuan pertama ini kita membahas kita mencari dulu referensi yang akan kita gunakan untuk menulis. Nah, ketika di pertemuan kedua nanti saya akan ajarkan bagaimana menulis itu dari sumber yang kita punya. Dan ketika menulis itu ada gaya selingkuhnya masing-masing seperti itu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Nah, di sini ya kita mencari, boleh tadi dari Google. Nah, boleh Bapak Ibu bisa mencari dari Google, misalkan mau mencari penelitian, misalkan penerapan, pembelajaran, blended learning, misalkan sekarang kan lagi blended learning, dicampur pembelajarannya ya. Nah, nih boleh ini bisa muncul juga di sini. Nah, seperti ini boleh langsung ini e-jurnal. Ini e-jurnal berarti masuk ke jurnal. PMP ini Kemendikbud boleh digunakan. Nah, kalau sevima.com ini kalau bisa jangan, karena ini belum terlihat ada proses validasi dari proses dari ini. Bisa saja orang hanya mengetik-ngetik kan blogspot pribadi. Nah, itu dihindari. Nah, boleh menggunakan Google di sini. Atau kalau tadi menggunakan Sinta. Kalau pertama kita lihat Sinta ya. Nah, sinta2ristekdikti.go.id. Kalau kita klik. Nah, kita enter. Muncullah seperti ini. Nah, kalau di Sinta ini jurnal-jurnal yang seluruh jurnal ya, jurnal yang terakreditasi saja ada di sini. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Kalau kita tahu penulisnya siapa, kita bisa menggunakan author, penulis. Kalau kita tahu, misalnya yang orang Denenkot penelitian tentang blended learning itu si A, misalnya si Fulan. Nah, kita boleh tuliskan berdasarkan nama orang itu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, kita berdasarkan source ini saja. Source kita cari jurnalnya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan kalau saya ini berhubung pendidikan matematika, berarti cari tentang pendidikan matematika. Nih. Nah, pendidikan matematika, terus kita klik bawahnya advanced search ini ya. Pertama ini kan pendidikan matematika ya. Advanced search, cari judul yang apa yang ingin kita cari tadi, misalkan blended learning.
boleh kayak itu. Nah, kita search. Nah, ini tidak terbaca ya, berarti belum diupdate-nya, berarti kita langkah baiknya kita cari jurnalnya saja, pendidikan matematika. Tanpa ini langsung. Nah, ini banyak jurnal pendidikan matematika. Nah, ini Indonesian Journal, Journal of Mathematics, ini kan ada. Nah, ini nama jurnalnya. Kita buka satu persatu, kita klik ini. Lalu boleh kita klik. Nah, ini publikasi yang terbaru ya di sini. Nah, seandainya kita dari publikasi ini tidak ada yang sesuai dengan penelitian kita. Oh, kita buka websitenya. Ini ada klik website di sebelah kiri ya ini. Udah ini kita klik websitenya. Cari satu-satu. Misalkan tidak ada di sini, kita klik websitenya. Kalau ada di sini ya sudah, langsung saja seperti itu. Nah, ini di websitenya. Nah, boleh kita cari di sini. Kalau ada search, nah tinggal search tentang apa tadi, misalkan blended learning. Dia enggak update ya di sini. Berarti kalau misalnya enggak muncul seperti ini, berarti kita harus klik arsip. Nah, di arsip ini banyak kumpulan. Nah, ini ada ya artikel-artikelnya. Kita klik artikelnya. Nah, klik satu. Kita bacakan lagi satu persatu. Yang mana yang sesuai dengan penelitian kita. Itu. Misalnya enggak ada lagi, kita kembalikan lagi ke Sinta. Cari lagi jurnal yang lain. Banyak nih jurnalnya nih. Nah, Q1 ini merupakan Scopus tadi. Dia berarti dia sudah terakreditasi Sinta dan sudah terakreditasi secara internasional oleh Scopus. Nah, kalau ini tidak ada, berarti kita cari lagi boleh. Misalkan di JMA, misalkan kita mau cari yang bahasa Indonesia, jurnal ini ya, jurnal pendidikan IPA. Nah, misalkan. Cari bahasa Indonesia misalnya pengembangan lembaga kerja siswa berbasis pendekatan inquiry, bukan misalnya kan mau cari yang lain atau penanaman karakter, nah boleh. Atau misalnya tidak ada di sini tadi, kita cari dari website. Nah, kalau berdasarkan Sinta itulah agak ribetnya, kita harus mencari berdasarkan nama jurnalnya tadi, karena di sini tadi tidak otomatis mencari sumbernya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan garuda-ristekbin.go.id. Ini ya. Nah, kalau di Garuda ini tidak harus jurnal yang sudah terakreditasi. Kalau jurnal ilmiah saja yang hanya terakreditasi oleh ISBN atau ISSN, itu biasanya ada di Garuda. Nah, misalkan di sini kita blended learning, misalkan blended learning, kita klik saja di sini. Di menu search ini. Nah, keluar blended learning dan kemandirian belajar mahasiswa teknologi pendidikan, pengaruh penerapan. Nah, keuntungannya kalau di Garuda dia langsung kita menuliskan keywordnya saja langsung muncul. Tapi di sini kita search by, boleh berdasarkan judul, abstrak, penulis atau DOI. Nah, kalau di Garuda, jadi kita bisa memasukkan judul apa yang kita inginkan. Tapi kelemahannya di jurnalnya bukan hanya jurnal akreditasi, tapi juga jurnal yang tidak terakreditasi pun ada. Kalau dia mendaftarkan dirinya untuk diindeks oleh Garuda. Karena di dalam jurnal itu kita membuat suatu jurnal. Nah, dalam jurnal itu untuk meningkatkan mutunya, dianya berdasarkan indexing. Nah, indexingnya itu seperti sponsor seperti itu. Jadi kita mencari Garuda, ada Moraref, ada Crossref, ada juga DOI-nya itu. Tadi kalau sudah semua itu, nanti kalau dia mau meningkatkan mutu lagi jurnalnya, maka setelah 2 tahun dia bisa mengajukan akreditasi ke Sinta tadi. Nah, setelah itu ya selain dari Sinta dan Garuda, bisa juga kita menggunakan tadi Google Scholar. Google kita boleh tulis nih Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ya. Nih, scholar.google.com.
boleh juga. Nah, kalau Google Scholar harus dengan menuliskan apa nama judulnya tadi, apa misalnya penggunaan penerapan blended learning, nah, terhadap hasil belajar siswa misalkan. Muncullah semuanya penelitian tentang blended learning. Tinggal kita buka satu persatu. Ini kalau di Google. Tapi baiknya Google Scholar yang dibuka, bukan Google saja. Kalau Google saja tadi bisa saja muncul tadi apa namanya artikel yang bukan artikel sih, web yang tidak resmi tadi. Seperti itu. Nah, kita buka. Ini di sini. Nanti kita download satu persatu. Lagi klik. Nah, ini sudah. Nah, langsung ke artikel yang kita tuju. Boleh langsung kita download. Kalau ini misalkan ini sesuai, oke, kita download. Nah, kalau sudah di-download tadi, kita analisis di apa namanya yang format yang saya berikan tadi. Oh, kita download misalnya. Ini dari Google Scholar. Nah, tadi kan ini merupakan jurnal yang nasional ya, dari Sinta, Garuda, dan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, sekarang kalau jurnalnya internasional berarti kita membuka misalnya Scopus tadi, scopus.com kita klik. Nah, dari Scopus ini kita cari berdasarkan author search, berarti berdasarkan nama penelitinya. Nah, kita cari berdasarkan source itu berdasarkan sumber. Tuliskan apa? Kita pilih dulu kita mau mendasarkan apa, subjek area tentang apa, judul, publisher penerbitnya siapa atau nomor ISSN-nya. Kita berdasarkan judul. Nah, kalau ini jurnal internasional berarti kita harus menggunakan bahasa Inggris. Misalkan secara umumnya saja math literasi misalkan, ada matematik literasi misalkan. Search berarti nggak ketemu, berarti kita lebih yang apalagi mathematic education saja, mathematic education. Nah, ini mathematic education. Nah, misalkan. Nah, kita cari. Dia hampir sama seperti Sinta di. Nah, nggak muncul ya. Oke. Oh, ini saya lupa klik jurnal apply. Bentar. Ini kita hapus dulu. Nih, satu. Nah, ini ya. Jangan lupa. Nah, terus, nah ini misalkan nih. Terbuka satu persatu. Kita cari. Ini kan belum ketemu dengan artikelnya. Nah, kita lihat save to source list-nya. Oh, ya. Sepertinya ini jurnalnya berbayar. Berbayar sepertinya jurnal ini. Berarti kita cari ininya. Bentar, kita cari yang lain saja. Enggak, websitenya mana websitenya? Ini oleh dokumen nggak bisa dibuka ini. Ini berbayar sepertinya. Kita cari yang gratis saja. Nanti ada cara juga yang untuk yang berbayar. Cara mencari artikelnya misalkan. Subjek area saja kita gunakan. Matematik. Nah, matematik. Misalkan matematik. Nah, banyak ya. Nah, misalkan di sini saya mau cari artikel di sini. Nah, search homepage ini kita cari. Homepage itu ke lamannya. Nah, ke website jurnalnya kita cari lagi seperti tadi. Itu kelemahan dari ini. Kita harus cari satu persatu. Ini artikelnya misalkan itu ini. Tinggal kita download. Misalkan PDF. Nanti biasanya kalau yang internasional ini biasanya ada yang berbayar atau yang enggak. Nah, kalau yang nah ini berarti bisa kita download. Nah, ada yang kendalanya kalau misalnya ini tidak bisa di-download. Nah, kalau yang tidak bisa di-download. Nah, request permission. Nah, berarti ini tidak bisa di-download, berarti ini harus berbayar.
masih free access ini. Kalau ada tulisan free access ini berarti boleh kita download, bisa kita download, masih gratis. Nah, tapi seandainya kalau dianya yang enggak free access ya misalkan, itu kita harus mengcracknya menggunakan GoJR. Kita coba cari yang berbayar ya, misalkan. Kalau yang tinggal yang free access bisa kita download saja. All Issue, misalkan kita buka All Issue, misalkan kita. Nah ya, kalau bisa jurnalnya itu 5 tahun terakhir, alangkah berbaiknya. Biar up to date apa yang kita baca. Oh, ini semuanya berarti jurnal ini gratis. Jadi usaha kita cari misalkan jurnalnya yang berbayar. Nah, itu bisa saya ajarkan meng-cracknya bagaimana. Oke, bentar. Search homepage. Terus coba ini misalkan ini. Nah, ini kan harus berbayar. Nah, rent or buy article. Kita harus membayar $8,99. Nah, lumayan ya, mahal. Untuk membayar itu, alangkah baiknya kita mencari yang gratis seandainya kita tidak bisa. Nah, atau kita cari DOI dari artikel ini. Nah, mana cari DOI-nya? Kita klik di bawah biasanya kalau ada DOI-nya. DOI, tulisan DOI. Nah, DOI ini kita copy biar bisa membuka aksesnya. Nah, ini kita copy. Saya buka tab baru Cimago JR. Nah, nih Cimago JR ini. Bukan Cimago. Saya Cihub, salah. Cimago JR itu melihat ranking dari artikel Cihub. Nah, Cihub ini untuk membuka artikel yang berbayar tadi kita pastikan DOI-nya ke sini, kita enter. Tunggu, agak koneksinya agak lambat ini. Nah, ini bisa enggak? Nah, artikel yang harganya berapa ini tadi? Nah, artikel ini tadi bayar kan, harga 8,99 kalau misalnya kita pakai Cihub. Ini artikelnya, sama kan judulnya tadi. Nah, ini kita bisa download. Artikel harga $8,9 tadi ini ternyata di sini. Nah, ini menggunakan Scopus. Nah, juga kita bisa menggunakan Science Direct. Nah, ini kalau Scopus tadi halnya sama dengan Cinta, kalau di jurnal nasionalnya, kalau Science Direct-nya hampir sama dengan Garuda ya. Karena kita bisa menuliskan berdasarkan judulnya saja. Langsung matematik literasi misalkan, literasi. Nah, berdasarkan judulnya saja langsung muncul semua tentang matematika literasinya. Nah, itu keuntungan dari Science Direct nih. Terus kita bisa memilih juga berapa tahun terakhir yang kita ingin tinggal kita conteng saja. Kalau kita mau memilihnya misalnya hanya tahun 2021 berarti artikel yang terbaru saya muncul. Science Direct. Bisa juga dari Web of Science. Nih, Web of Science Master Journalist. Boleh juga dari sini. Tinggal kita cari artikelnya search jurnal. Nah, tinggal kita cari sama seperti apa tadi, literasi misalkan. Nih, matematika literasi muncul lagi misalkan itu. Cari lagi, mencari jurnalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan pada Terima kasih Bu Arvin atas ilmunya. Baik, ini sudah banyak sekali di kolom chat pertanyaan ya. Saya bacakan.
mulai dari Ibu Umi Mukaromah ya. Yang pertama mohon informasi jurnal nasional dan lingkungnya. Terima kasih. Jurnal paper ya, bukan internet. Itu bagaimana Bu Arvin? Silahkan ditanggapi. Oke, jurnal apa Bu? Jurnal paper? Sebentar. Jurnal paper yang beliau inginkan, bukan dari internet. Oke, seperti ini. Sebenarnya seperti ini Bu. Sekarang ini jurnal itu kita lihat dianya. Saya mau buka ini dulu ya. Saya share screen kan, misalkan website jurnal ya. Ini kelihatan? Saya klik Google ini. Proses. Google kelihatan ini? Oke. Sudah. Misalkan saya buka nih Studia Manageria tadi. Nih. Nah, jurnal itu dibagi untuk proses penerbitan jurnal itu ada dua, berdasarkan e-print dan berdasarkan paper, berdasarkan apa hasil cetakan. Nah, kita melihat jurnal itu dicetak atau enggaknya dari di sini, Bu. Kalau misalkan dari jurnal yang akan kita tuju itu kalau ada E berarti dianya sudah berdasarkan OJS. OJS itu web seperti ini OJS namanya. Web seperti ini namanya OJS. Itu berarti sudah online artikel jurnalnya. Nah, tapi kalau ada P seperti ini, oh dia bukan sekadar online saja, tetapi dia sudah dicetak juga per edisi seperti itu. Jadi kalau kita mau mencari jurnal itu, nah kan biasanya kan Bapak Ibu tuh butuh juga dalam bentuk hard copy-nya. Nah, tinggal cari saja jurnalnya itu ada EISSN-nya dan PISSN-nya. Kalau dia P itu berarti dia sudah berdasarkan ISSN-nya, P itu print, kalau E itu elektroniknya berdasarkan web ini tadi. Nah, selain itu juga melihat dari keterangan di web jurnalnya tadi, ada misalkan saya kemarin terbitnya di USIP itu kemarin jurnal matematik Golden Age. Dia ada yang online, tapi seandainya kita mau minta cetak, dianya enggak macam nih. Golden Age Journal. Nah ini, kalau seandainya dianya kita kan itu online, tapi seandainya kita mau dalam bentuk cetak, berarti kita harus membayar dalam bentuk cetak. Nah dia menyediakan juga itu, tergantung dari permintaan penulis seperti itu. Misalkan di sini ada biasanya tuh di pengumumannya di about. Coba kita cek. Ini kalau di sini, nah di author fee nih Bu. Nah, enggak dituliskan. Enggak ditulisnya lagi kemarin. Nah, to cover the cost. Nah ini. Nah seperti ini. Kalau misalkan dianya cuma mau mensubmit saja gratis, fast track-nya gratis. Tapi seandainya kita mau sudah artikel kita terbit nih. Nah, ini kita baca lagi. Kita harus membayar 500.000 untuk biaya print publication. Berarti dia untuk biaya cetaknya seperti itu. Ada seperti ini. Jadi ketika kita mencari jurnal ini, macam-macam jurnal, kita harus teliti juga. Kita bisa cari biaya author fee, biasanya di about, kalau misalnya di jurnal seperti ini di about, dan di author fee. Nah, seperti ini kalau jurnal ini berarti jurnal berbayar. Ada juga jurnal itu yang gratis, walaupun dia sudah Sintanu, ada juga yang gratis, hanya gitu. Jadi tergantung ketika kita memilih, kita juga lihat dari jurnal tersebut seperti itu. Oke? Cukup Bu? Sudah cukup namun atau ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada ini untuk pertanyaan dari Bu Umi tadi sudah ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan dari Bapak Wahid Bahtiar, SMP Negeri 4 Bojong. Bagaimana kalau PTK dibuat publikasi ilmiah
dan caranya biar dimuat di jurnal. Bagaimana kalau PTK dibuat publikasi ilmiah dan caranya bagaimana biar dimuat di jurnal. Kemudian yang kedua, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Wahid ya. Sekalian ya Bu. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah artikel yang kita muat di jurnal sinta.com bisa dimajukan ke angka kredit kenaikan pangkat dan bukti fisik yang disiapkan apa? Itu Bu, pertanyaan dari Pak Wahid. Ya. Oke. Nah, kebetulan pertanyaan Pak Wahid ini sudah pernah saya ada pelatihan nih. Salah satu peserta saya kemarin Ibu Atika juga, Desi Atika ya. Nah, ini untuk PTK itu bisa sekali Bapak Ibu untuk menerbitkannya ke dalam artikel. Jadi seperti ini. Dari PTK tadi kan Bapak Ibu ada rumusan masalah yang akan dibahas. Dari rumusan masalah itu misalkan ada 3 rumusan masalah. Hanya 1 rumusan masalah saja bisa untuk terbit di artikel. Misalnya kita tuliskan dalam bentuk artikel, boleh. Nah, penulisannya nanti diajarkan di pertemuan kedua, ada tentang bagaimana menulis pendahuluan, metode dan segala macam. Itu mengikuti gaya selingkung dari jurnal. Nah, ini kan kita hari ini mencari dulu jurnalnya, mencari dulu referensi. Oke, misalkan Bapak kan sudah ada PTK nih. Nah, angka baiknya Bapak cari referensinya lagi untuk dituliskan di pendahuluan, biar referensi yang digunakan itu up to date seperti itu. Nah, jadi PTK, kalau boleh tahu judul Bapak tentang apa Pak? Biar kita agak nyambung, biar nanti kan setelah ini ada tugas bagi Bapak Ibu untuk mencari referensi apa yang akan dituliskan di pertemuan kedua nanti. Pak Budi? Silakan di kolom chat ya, Pak Wahid ya. Oh, Pak Wahid ya. Ya. Yang mana chatnya tadi? Aku saya buka mikrofonnya sebentar, tunggu ya, Pak Boleh Wahid. dibuka, boleh dibuka saja Bu, biar. Ya, silakan dibuka mikrofonnya Pak Wahid. Biar langsung berinteraksi saja Pak. Jadi silakan. Ya, terima kasih. Halo? Halo, terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Nah, terus untuk masukkan ke jurnal itu kan harus ada syarat-syaratnya. Terus syaratnya apa saja Bu? Nah, ya benar. Tadi judul Bapak tadi apa? Kalau bisa ini, biar judul Bapak apa? Judulnya tentang itu Bu, metode belajar ya. Tentang metode belajar dengan pendekatan STAT. STAD ya? Di SMP 4 Bojong. Oke. Nah, itu penelitiannya baru atau sudah lama Pak? Penelitiannya sudah lama, tapi belum saya muat ke jurnal. Oke, berarti lebih dari 5 tahun? Atau masih dalam kurun 5 tahun? Kurang dari 5 tahun. Oke, tidak masalah. Nah, ini Pak, kan tadi walaupun penelitiannya lama, tetapi kalau bisa referensinya tadi baru kan. Jadi, angka baiknya setelah ini, Bapak kan tadi sudah tahu mencari referensinya tadi di mana saja. Nah, sekarang bisa Bapak cari lagi tentang tadi pembelajaran STAD-nya tadi. Cari dulu, kalau bisa tadi 80%-nya tadi artikel tadi. Jadi, download semua artikelnya tadi, sudah 80%. Terus kita analisis di format analisisnya yang saya buat tadi, nanti saya bagikan. Jadi sudah Bapak download, Bapak analisis, nama jurnalnya apa, nama ininya apa. Jadi ketika nanti pertemuan kedua nanti saya ajarkan bagaimana apa saja poin-poin penting yang akan dimasukkan di pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Karena dari hasil analisis yang Bapak peroleh tadi itulah yang akan diceritakan di pendahuluan dan di pembahasannya. Nah, hasilnya tinggal Bapak masukkan saja nanti, itu bisa dimasukkan itu. Nah, untuk syaratnya tadi ya salah satunya tadi referensi. Untuk
agar artikel kita itu diterima, biasanya misalkan kita mau submit nih, berarti misalkan artikel kita itu mau diterima, berarti referensi yang digunakan tadi minimal 20 referensi. Dengan kalau misalnya kita mau terbitnya di jurnal 80% artikel gitu. Jadi yang pertama saya lihat, karena saya juga editor dan sebagai reviewer itu juga ketika kita submit, editor itu belum melihat kualitasnya, tetapi melihat gaya selingkuh dari apa yang kita buat. Nah, jadi kita tuh melihat dulu apakah template-nya sudah sesuai atau belum. Terus apakah penulisan semua penulisannya nanti sudah sesuai atau belum. Bentuk judul, abstrak. Misalnya abstrak itu ada ketentuan, misalnya 250 kata, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu dilihat. Kalau dia lebih saja itu nanti dikembalikan ke penulis. Jadi kita harus revisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru nanti belum melihat isi itu, baru melihat berapa jumlah katanya saja dulu. Nah, misalkan di artikel itu di artikel itu ada ketentuan untuk artikelnya hanya boleh berjumlah misalkan 10 sampai 15 halaman. Nah, kita harus mengikuti itu, jangan lebih, jangan kurang. Harus mengikuti ketentuan itu. Jadi pertama itu harus dilihat tadi gaya selingkuhnya, cara penulisannya, terus halaman, berapa jumlah referensi, itu pertama. Kalau itu sudah tidak sesuai nanti dikembalikan ke penulis. Nah, kalau itu sudah sesuai, itu dicek plagiat. Nah, kalau sudah dicek plagiat tadi, itu kalau cek plagiat itu bisa dari Turnitin atau itu tergantung dari pihak jurnal itu yang ngeceknya. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu mau mengecek secara pribadi boleh juga, buka saja di Google cek plagiat. Banyak aplikasi tetapi itu terbatas. Nah, seperti itu. Nah, tapi biasanya setiap jurnal itu memiliki aplikasi tersendiri untuk mengecek ini tadi, apa plagiat tadi. Kalau artikel yang Bapak Ibu itu buat tadi, lebih dari 20% plagiatnya, berarti itu harus diperbaiki dulu. Nah, kalau dia kurang dari 20%, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nanti saya tunjukkan minggu depan proses bagaimana lika-liku dari penulisan artikel itu. Jadi ini kan baru pertama, jadi jangan terlalu berat dulu. Jadi sekedar kita mencari informasi dulu, mengumpulkan data-datanya. Kalau pertemuan kedua baru nanti kita baru bekerja. Nah, selanjutnya misalkan setelah tahu gaya selingkuh tadi, nah misal artikel itu sudah cek plagiatnya oke, kurang dari 20%, lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Tapi kalau dia lebih dari 20%, kembali ke penulis, kita harus merevisi lagi. Nah, itu makanya banyak prosesnya agak lama. Nah, selanjutnya kalau ketika kita menuliskan pendahuluan, alangkah baiknya ketika kita mencari referensi ya, itu menurut si A, misalnya A tentang misalnya buku adalah apa, misalnya penjelasan orang itu jangan langsung sepenuhnya kita copy pastekan, tetapi kita parafrasekan. Jadi kalau kita copy pastekan itu otomatis biasanya terlihat cek plagiat tadi, otomatis itu sudah terdeteksi oleh Google. Nah, apalagi jurnal sekarang sudah banyak yang online, itu mudah sekali terdeteksi itu. Nah, langkah baiknya itu dari sumber orang tadi kita ambil intisarinya apa, setelah dapat intisarinya apa, baru kita tuliskan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, sudah dapat artikelnya tadi, misalnya itu baru dilanjutkan proses selanjutnya. Mengenai angka kredit tadi, ini tergantung. Mungkin saya kurang tahu juga ya seperti ini. Tapi kalau kemarin berdasarkan pelatihan, ada juga bapak ibu yang sharing seperti ini. Angka kredit berdasarkan angka kredit itu di pedomannya bahwa tidak ada ketentuan bahwa jurnalnya harus nasional internasional, yang penting jurnal kalau nggak salah seperti itu. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa baca lagi pedomannya tadi. Kalau dia hanya mengatakan yang penting terbit di artikel jurnal, oke, nggak masalah. Berarti boleh jadi alat lebih banyak yang biasa-biasa saja, nggak masalah kita, biar lebih mudah cepat diterima. Tapi kalau misalkan jurnalnya itu ada kewajiban harus terakreditasi minimal Sinta 6. Oke, berarti kita harus Sinta 6. Nah, untuk terakreditasi tadi Sinta tadi ada rentangnya, ada Sinta 1, 2, 3, 4, sampai 6.
Nah, Sinta yang paling tinggi, Sinta 1 itu Sinta yang paling tinggi, Sinta yang paling rendah Sinta 6 itu terakreditasi walaupun terakreditasi Sinta 6 itu berarti masih tetap terakreditasi. Itu lebih bereputasi lagi dibandingkan yang tidak terakreditasi. Nah, untuk pedomannya saya kurang tahu ya bagaimana pedoman itu. Mungkin kalau seandainya baca lagi, menurut saya Pak, baca lagi pedoman tadi, kita baca kalau misalkan itu tidak ada syarat jurnalnya terakreditasi, jurnal yang biasa saja tidak masalah. Yang penting kita bisa memenuhi hukum tersebut kan. Nah, itu saja. Tapi kalau memang dia harus terakreditasi, berarti kita harus mencari jurnalnya dari Sinta tadi. Itu. Tapi kalau tidak harus terakreditasi, banyak jurnal. Tinggal kita cari-cari saja. Boleh dari Garuda tadi atau Google Scholar, boleh kita cari jurnal. Misalnya jurnal Bapak prodi apa misalkan. Tinggal masukkan saja misalnya jurnal PAI. Nah, nanti muncul banyak itu Pak. Itu saja. Ada yang lagi mau ditanyakan Pak? Ya, cukup ya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahid atas pertanyaannya. Lanjut ya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Sultani. Apakah ada biaya untuk artikel bisa terakreditasi Sinta, Garuda, dan Scopus? Kalau ada, berapa biayanya, Bu? Silakan. Rentang biaya tadi macam-macam, Bu. Kalau misalkan ini kalau untuk Garuda itu kalau dari pihak jurnal mau mengindekskan, mendaftarkan Garuda itu enggak cuma mendaftarkan saja, mendaftarkan seperti kita buat akun Facebook terus di ACC mereka seperti itu. Nah, tapi kalau Sinta tadi mereka harus ada proses 2 tahun baru bisa mengikuti akreditasi. Nah, seandainya kita sebagai penulis mau menerbitkan artikel kita ke jurnal nih, tergantung jurnalnya. Ada jurnal walaupun tidak terakreditasi yang berbayar, karena ada mau biaya cetak segala macamnya. Ada juga yang tidak terakreditasi tapi gratis. Ada yang jurnal terakreditasi bayar. Ada yang terakreditasi tapi gratis. Ada. Itu banyak macamnya. Jadi ketika kita membuka jurnal itu lihat author fee. Nah, kalau misalnya author fee itu berarti fee ya, fee tadi biayanya berapa, atau cost harganya berapa. Lihat kalau misalnya Rp0 berarti itu kita foto lah. Misalnya kita screenshot layar tersebut kalau misalnya itu Rp0. Karena bisa saja ketika itu dia belum merubah, tapi itu bisa jadi bahan kita misalkan kita terbit di artikel itu ini gratis nih. Saya mau terbit di artikel ini. Gratisan. Jadi saya terbit di situ. Tapi ketika artikel kita sudah mau terbit, ternyata dia membuat surat bahwa itu ternyata artikelnya bayar. Nah, padahal ketika kita melihat awal mau submit tadi gratis. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa Mbak ini sebenarnya gratis, tapi kenapa ini bisa berbayar? Itu bisa jadi bahan argumen kita. Nah, ada yang membuat seperti itu, tapi ada juga yang enggak kayak itu. Nah, tapi hati-hati saja. Nah, untuk biayanya tadi macam-macam. Ada yang 200.000, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang sampai 10 juta, Pak. Jadi kalau misalkan terakreditasi Sinta, biasanya kalau Sinta 2 itu 1 juta, 2 juta. Tapi kalau Sinta 6 ada 200, 500 seperti itu. Tapi ada yang gratis. Saya pernah di Sinta 5 gratis itu. Terus ada yang di artikel saya tadi P4TK tadi, saya malahan itu gratis dan saya dibayar itu. Jadi tergantung dari kita juga. Itu saya nggak tahu itu artikel pertama saya yang terbit ini. Artikel pertama saya ketika itu kan ada syarat nih. Saya coba-coba saja. Saya nggak tahu kan. Yang penting artikel terbit. Nah, ketika itu dihubungi oleh pihak penulis, pihak tim jurnalnya itu. Ternyata dia mentransfer uang. Nah, itu ada juga artikel yang seperti itu. Itu dari P4TK itu dapat saya itu. Nah, tapi ada juga yang dibayar itu. Jadi tergantung. Jadi bisa kita cross check. Nah, tapi kalau yang Scopus tadi itu biasanya berbayar, ada juga yang gratis. Tergantung. Hati-hati Pak. Katanya Scopus, tapi ada yang abal-abal. Nah, itu kita harus cek juga. Karena kalau Scopus itu selalu update. Misalkan bulan ini sudah terindeks Scopus, bisa saja
karena dia sudah terindeks Scopus, biasanya dia menerima artikel itu satu terbitan hanya 6 artikel. Tetapi karena dia sudah rankingnya sudah tinggi dan bayar, dia mau menerima banyak artikel, misalnya jadi 100 artikel, padahal dari 6 artikel jadi 100 artikel. Itu bisa di blacklist oleh Scopus. Sehingga bisa saja di edisi selanjutnya dianya sudah jadi predator, bukan artikel jurnal yang bereputasi lagi. Walaupun sebelumnya dia sudah jurnal Scopus, tapi kita harus mengecek up to date-nya tadi. Ada seperti itu. Jadi di Scopus itu ada setiap bulan dianya itu ada merilis artikel-artikel yang jadi predator. Kalau misalnya artikel yang pertama-tama dia meningkatkan kualitas, tapi dia sudah sampai tinggi rankingnya sudah tinggi, dia langsung bermain di sana. Nah, itu hati-hati juga. Ada yang terkendala seperti itu kan, ada yang mau susah payah yang mau cari artikel, mau yang Scopus seperti itu, sudah bayar berapa juta seperti itu kan habis uang. Nah, ketika mau digunakan rupanya ini jurnal itu ternyata abal-abal. Nah, itu hati-hati. Jadi ketika kita mau mengecek, mau mensubmitkan artikel kita tadi, kita lihat cara jurnal tersebut dalam edisi terbitnya. Misalkan di sini saya share screen aja. Nih, saya share screen misalkan di sini. Jurnal ini tadi misalkan Google JPM Unsri misalkan. Nih jurnal pendidikan matematika Unsri ya. Nah, di sini kita tuh lihat setiap edisi terbitnya itu apakah dianya konsisten atau tidak. Kalau dia sudah tidak konsisten itu harus hati-hati. Apalagi yang tidak konsistennya itu terlalu jombang. Misalnya dari 6 artikel ke 100 artikel itu bahaya kan. Tapi kalau misalnya dia sekedar dari 6 artikel tapi nambah jadi 8 artikel enggak terlalu itu. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian arsip. Nah, ini kan dalam setiap tahun dia hanya menerbitkan 2 edisi, selalu 2 edisi. Nah, 2 edisi terus. Nah, kita lihat dari artikelnya. Dalam edisi ini kan ada artikel lagi. Internet ya. Bu Arvin, sambil nunggu loading gitu ya. Berarti ada batasan maksimal ya, maksimal berapa artikel ya? Itu dalam satu kali terbit jurnal atau dalam 1 bulan atau 1 tahun gitu? Nah, tergantung edisi. Ada yang 1 tahun 2 kali terbitan, 2 edisi namanya. Satu edisi. Nah, jadi ada yang kalau ini kan dalam 1 tahun berarti 2 edisi ya. Berarti kan kalau nomor 2 itu berarti edisi yang kedua. Nah, dalam 1 edisi itu terdiri dari beberapa artikel. Nah, kalau kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 artikel. Biasanya dia konsisten 8 artikel, 8 artikel. Karena dia kan pasti mau menjaga kualitas dari artikel tersebut. Tapi kalau misalkan, kalau untuk jurnal nasional biasanya rata-rata konsisten. Tapi kalau jurnal yang internasional yang Scopus tadi, itu biasanya ada yang terlalu jombang. Misalkan karena dia sudah nah, lihatnya nanti di sini. Nah, lihat di sini. Nah, ini di content coverage. Kita buka jurnalnya, lihat di content coverage. Nah, kalau ini masih standar kan 34, 43, 41. Nah, ini masih standar ini, maksudnya enggak terlalu 46, 40. Nah, ada yang jurnal yang predator. Kalau jurnal predator itu ada yang dari 40 tiba-tiba ke 100, kan itu jombang. Nah, itu hati-hati, alangkah baiknya kita hindari saja kalau mau terbit ke artikel tersebut. Nah, ini kan 2021 kan masih belum selesai. Masih 9 dia kan bergilir kayak itu. Nah, nanti bisa dilihat. Ibu, ceknya tadi di mana tombolnya? Misalkan ini ya, kita buka jurnalnya tadi.
terus Scopus content coverage. Oh ya. Nah, ini kan masih, nah ini standar ini masih. Kalau masih dalam puluhan ini biasa, tapi ada yang sampai 100-an saking ke apa namanya ingin mencari kan biasanya karena ini berbayar ya dianya, itu harus hati-hati. Takutnya kita uang sudah habis, artikel kita enggak ini, padahal kita sudah susah payah kan itu. Ini bisa. Tapi kalau untuk yang nasional insya Allah enggak. Nah ini kan 200, nah ini masih konsisten nih. Ini 200-an kan masih sama, maksudnya itu dari tahunnya itu sama 295 setiap tahunnya, bukan dari misalnya dari 70 tiba-tiba ke berapa, itu bahaya. Biasanya setiap bulan itu ada di ini, ada apa namanya ininya pengumuman siapa yang ini artikel yang mana yang ini yang terblacklist predator. Cari saja artikel predator, banyak itu muncul banyak jurnal yang ini masih side skornya sudah tinggi ini. Side skornya yang rendah biasanya yang ini. Oke, ada lagi sambil buka ya boleh lanjut ya Bu ya. Lanjut ke pertanyaan. Tadi Pak Sultani ya, sekarang Pak Ahmad Kristofa, SPDI. Izin bertanya untuk referensi buku, bagaimana cara mencarinya? Mohon pencerahan. Kalau buku biasa enggak masalah. Buku yang apa namanya bukan buku dari e-book enggak masalah. Tapi kalau mau di e-book boleh di sini e-book di Google Book. Nah, tinggal cari saja judul kalau ada di sini apa tentang apa misalnya kan blended learning tadi misalkan. Nah, jadi ini kalau dari e-book, tapi kalau mau buku manual boleh juga. Maksudnya seperti itu. Kalau buku enggak terlalu jauh ini. Kalau buku kan sudah karena untuk buku kan pasti ada, biasanya kita ISBN kan biasanya. Bagusnya seperti itu. Ya, oke lanjut. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Bu Leni Cuairia. Alamat tempat pengiriman jurnal di mana ya Bu? Terima kasih. Kita buka tadi ya jurnalnya, kita mau cari jurnal apa misalnya kita buka Google dulu saja, Google. Ibu mau terbit di jurnal apa misalkan kalau di Raudatul Atfal, misalkan Raudatul Atfal ya. Bentar. Raudatul Atfal. Nih, misalkan Raudatul Atfal. Nah, ketika mau submit, mengirim jurnal itu online via OJS. Kalau kita sudah, biasanya kalau misalnya ini di login register ini. Kalau kita sudah ada akun, kita login. Tapi kalau kita belum ada akun, kita register dulu. Kita seperti kita buat Facebook, segala macam itu kan kita register dulu. First name, isikan nama Bapak Ibu. Yang penting kita isikan yang ada tanda bintang ini. Misalkan namanya misalnya hanya namanya misalnya Arvin saja, nggak ada nama panjangan Arvin, tapi di last name-nya tinggal tulis Arvin juga. Ya, diisi 2 kali namanya kata. Affiliation, di mana tempat Bapak Ibu bekerja, terus country, masukkan emailnya apa. Nah, username ini yang akan digunakan ketika kita login. Nah, passwordnya ingatkan saja, kita tinggal isi saja itu. Nah, ini tidak harus diklik kalau kita ini maksudnya kalau kita selain kita mau mengirimkan artikel di sini, kita juga mau menjadi reviewer, mengoreksi artikel di sini. Maksudnya kalau kita tidak mau, tidak usah diklik, nggak masalah. Lalu kita register. Seandainya sudah kita register, kita klik login ini. Misalkan, di sini saya tidak ada akunnya, di sini saya ada akun. Yang saya ada akun saja ya, jadi bisa. Dia. Nah, misalkan di sini saya ada akun. Nah, klik submission di sini, Bu. Submission.
Terus ada new submission. Nah, tinggal submit, start. Ikuti saja petunjuk di sini. Ini semuanya diconteng, semua tidak masalah. Sudah diconteng, lanjut save and continue. Lanjut upload artikel. Tinggal pilih artikel teks, di mana artikelnya di download di sini, masukkan. Sampai di tahap kelima harus diselesaikan. Enter metadata. Nah ini save and continue dulu misalkan. Nah ini titel ini masukkan judul apa yang artikel yang Bapak Ibu buat, lalu abstraknya apa, lalu masukkan keywordnya, kata kuncinya apa, dan referensi daftar pustaka yang menggunakan save and continue lagi. Nah ini harus diisi ya. Nanti konfirmasi, tinggal klik OK, langsung selesai. Sampai tulisan ada finish. Kalau finish berarti sudah selesai. Itu untuk submit artikelnya. Jadi tinggal dibuat di akun ini. Nah, di login dan register di sini. Itu saja. Untuk mempermudah teman-teman, bolehlah Bu nanti alamat-alamat itu kalau Bu Arvin kan udah hafal ya, langsung tek ya. Loncatnya cepat sekali ya. Kita kan banyak yang pemula, jadi mintalah itu daftar-daftar link-link yang mulai dari referensi itu tadi dari awal ya Bu ya. Itu banyak sekali Garuda, terus yang lain-lain juga. Oke, nanti saya Ini akan memudahkan teman-teman untuk termasuk ini tadi pengiriman jurnal ini. Tadi kan ada Rawdatul Atfal itu tadi dan mungkin yang direkomendasikan oleh Bu Arvin nanti. Ya, itu karena saya pengelolanya, jadi saya ada akunnya Bu. kalau saya belum ada akun kan berarti harus register terlebih dahulu, kita mendaftarkan akunnya itu. Ya, untuk rekomendasinya nanti bisa teman-teman milih sendiri kayak gitu ya. Iya. Lanjut ya Bu, dari Pak Ahmad Masduki. Apakah print out jurnal punya bobot yang sama dengan yang dicetak Bu? Silahkan. Yang print out dengan yang dicetak. Salah nggak sih nih? Yang online dengan yang dicetak. Ya, elektronik dengan yang cetak. Harusnya itu sama kan? Sumbernya kan sama, hanya saja kalau yang online ya ada secara online, kita bisa mengakses dimanapun. Kalau yang dicetak hanya sebagai dokumen untuk kita ini saja, dokumen untuk kita menyimpan saja ya, sebagai arsip kita seperti itu. Tapi alangkah baiknya ya sama saja sih menurut saya kalau misalnya online dengan yang dicetak. Nah itu tadi tergantung kebutuhan. Kalau seandainya kebutuhan Bapak Ibu untuk naik pangkat tadi harus yang dicetak, berarti harus meminta cetakan dari pengelola jurnal itu. Tapi seandainya kalau dia minta hanya print out, ya sudah kita dari print out itu dari online tadi bisa kita cetak sendiri, tapi hanya dalam bentuk artikel kita sendiri, tidak dalam satu edisi. Biasanya kalau yang dicetak itu satu edisi sama artikel-artikel yang terbit pada edisi tersebut. Tapi kalau misalnya kita hanya ngeprint sendiri, ya berarti artikel kita sendiri yang ada itu. Tapi kalau mengenai berapa angka kredit atau segala macam itu saya kurang tahu. Mungkin bisa Bapak Ibu baca panduan pedomannya. Tapi logikanya ya, karena itu sumbernya sama ya, tulisannya itu hanya satu, ada yang versi cetak dan maupun versi online, ya menurut saya itu harusnya sama. Hanya saja dalam bentuk tampilannya, kalau online bisa kita akses di mana saja. Bisa, misalnya online, ini saya tunjukkan, ini artikel saya, ini, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya yang cetak kan harus kita bawa itu bukti fisiknya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu ya, biasanya online itu sudah dominan itu online jurnal itu, karena itu mempermudah kita mengaksesnya. Terus prosedurnya itu langsung kita submit langsung, ini tidak harus kita mengirimkan, misalnya ada tulisan kita harus mengirimkan dulu via pos artikel itu sudah enggak dipakai lagi biasanya seperti itu. Apalagi biasanya jurnalnya mau terakreditasi ke SINTA kalau misalnya di nasional, itu biasanya.
Sebentar Bu, saya cek tadi ada yang mau raise hand itu, ada yang mau bertanya langsung sepertinya tadi mana ya? Boleh raise hand dong? Oh, Bapak Ibu Bu tadi. Haryati itu ya. Bu Haryati ya? Saya buka mikrofonnya ya. Bu Haryati Ningsih ya. Ya, silakan dibuka Bu Haryati mikrofonnya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Luar biasa materi malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan ini Bu. Ya. Silakan Bu. Kalau seandainya kita ingin mendownload atau mengakses artikel dari sebuah jurnal, itu kalau kita tidak register, apakah tidak bisa diakses, Bu? Kalau mau hanya sekedar mendownload, nggak harus kita daftar, Bu. Kalau kita mau mengirimkan artikel kita ke jurnal tersebut, baru kita daftar akun gitu. Tapi kalau sekedar mendownload ya butuhnya untuk kirim artikel ya Bu ya. Betul. Oh iya. Pertanyaan kedua Bu. Ya. Kaitannya dengan kajian teori untuk buat PPK. Kalau saya amati dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan kalau mengutip itu kan harus di parafrase ya. Ya. Kemudian rujukannya juga harus ditulis gitu Bu. Betul. Tapi kan kalau seandainya kita misalkan membuat kajian teori, apakah 100% harus dengan bahasa sendiri? Kayaknya kan kita kesulitan ya Bu ya. Bolehkah untuk khusus kajian teori itu Bu tidak harus di parafrase, misalkan berapa lembar kita ambil dari sebuah buku begitu Bu? Nah, sebenarnya seperti ini Bu, tergantung dari jurnalnya kayak ini. Kalau untuk jurnal itu kan nanti ada cek plagiat nih. Kalau cek plagiat ini tadi tergantung dianya, misalkan ada kutipan langsung, tapi misalkan berapa paragraf nih. Nah, itu bisa dianggap itu sudah kutipan langsung dan tidak dibaca oleh cek plagiat. Berarti tergantung dari pihak jurnalnya, apakah pihak jurnalnya itu membaca atau enggak. Tapi ada juga pihak jurnal walaupun dia kutipan langsung dibacanya, jadi dianggap itu cek plagiat. Padahal ya itu kan kutipan langsung. Nah, seperti itu. Jadi tergantung. Tapi alangkah baiknya ya seandainya mau menuliskan tadi, lebih baik kita parafrase, mencari amannya. Tapi kalau mau mencoba boleh dicoba dulu, tapi nanti lihat respon ketika kita mensubmitkan tadi. Ketika kita sudah submit, apakah ada dia cek plagiat atau tidak seperti itu. Karena biasanya kan biasanya kalau misalnya jurnal, kita mendirikan suatu jurnal, nah pasti kita kan mau meningkatkan kualitas mutu tadi, kita harus ke akreditasi. Nah, ketika orang mau akreditasi itu kan berarti dia harus melihat prosedur dalam pengiriman artikel tersebut. Nah, oleh karena itu tadi ada plagiat itu yang dikhawatirkan. Tapi ada juga biasanya misalkan dari beberapa sumber, tapi intinya sama, boleh langsung digabungkan jadi satu. Seperti cara mengutipnya itu tergantung dari pihak jurnal Bu. Ada yang ketika cek turnitin ya, nanti ada semuanya misalnya alamat email itu berwarna. Ya logikanya sih kita itu alamat email kan pasti ya kita mengutip alamat email yang sudah ada. Dan mungkin kan kita itu logikanya itu plagiat, padahal itu memang sudah ketentuan dari gaya selingkuh dari artikel tersebut misalkan itu. Nah itu tadi tergantung dari jurnalnya tadi. Ada jurnal yang sudah misalkan seperti ini, ketika artikel itu dibaca oleh aplikasi cek plagiat tadi, sudah dibuat kecuali sebenarnya. Kalau kecuali misalkan alamat email atau kalimat langsung tadi, atau misalkan bahasa yang
bahasa misalnya Arab atau apa. Nah, misalnya di apa namanya itu sudah dikecualikannya. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu berarti itu sudah tidak dihitung ketika menghitung cek plagiat. Tapi itu tadi saya tadi tergantung dari pihak jurnalnya tadi mau mengecek atau enggak itu. Tapi kalau kajian literatur tadi agak berhati-hati saja karena itu kan berhubungan semuanya dengan teori. Sebenarnya memang ya kita merujuk dari teori tadi, tapi takutnya kalau kita kebanyakan menggunakan kata-kata yang sama dari sumber tadi itu takutnya saja Bu, takutnya apa namanya terdeteksi ketika kita mengecek plagiat tadi itu. Berarti walaupun kita misalkan mengambil satu lembar saja untuk kajian teori dari sebuah buku itu mungkin dihindari ya Bu ya. Tetap harus menggunakan bahasa sendiri gitu Bu. Satu lembarnya itu plot langsung satu lembar dari sumber asli ya Pak Bu ya? Iya dari buku gitu. Oh bahaya itu Bu. Oh nggak boleh ya. Hindari gitu. Kalau baiknya ambil tips and triknya kalau untuk mau kita membuat kajian teori itu mungkin kita banyak apa namanya rujukan dari beberapa artikel kita gabung-gabung kemudian kita buat kalimat sendiri gitu ya Bu. Betul. Jadi biasanya kalau saya tadi kita itu buat apa namanya saya buat Excel seperti ini Bu, nanti saya tunjukkan. Buat ringkasan dari apa yang kita tulis. Misalkan kan kita tadi sudah mendownload artikel-artikel. Misalnya tentang apa, misalnya Bu tentang apa? Nah, blended learning tadi, misalnya blended learning tadi kita download semua artikel tentang blended learning. Nah, sudah seperti itu, lalu kita kumpulkan kan artikel itu tentang blended learning, semuanya tentang dijadikan satu. Nah, lalu misalkan seperti ini. Ini saya share screen sedikit. Bentar. Belum tampil ya? Belum, Bu. Nih, sudah masuk belum? Nah, saya buat dalam bentuk Excel. Nah, saya kumpulkan artikelnya itu, misalkan tentang artikel apa yang saya akan bahas. Nah, ini folder per artikel, misalkan tentang artikel PAUD misalnya. Ini semuanya tentang PAUD semua. Nah, tapi lalu saya buat dalam bentuk Excel, diringkas lagi dalam bentuk Excel. Nih. Nah, kita ringkas ini secara rincinya saja ini. Misalkan kita buat nih. Misalkan. Nah, nomor, nama penulis, judul artikel, tahun, nama jurnal. Ini secara ringkas ya. Nah, lebih lengkapnya lagi kita buat yang dalam bentuk format analisis yang di ini tadi, di sini tadi. Nah, untuk ini. Nah, setelah itu kita kumpulkan ya, misalnya sudah berapa artikel, misalnya sudah kita 5 artikel yang sudah kita analisis. Inti dari artikel ini sama, tapi bahasanya saja yang berbeda. Jadi kita ramu lah dari 5 artikel tadi kita gabung jadi satu. Jadi ketika menulis referensi, tuliskan semua referensi yang kita rujuk tadi. Boleh itu. Itu kalau mau dari beberapa artikel tadi. Ini. Jadi kita download, kalau pertama kita download dulu artikel tadi, terus kita buat dalam bentuk Excel tadi boleh, atau boleh juga dalam bentuk ini tadi. Nah, kita tulis judul-judulnya. Nah, setelah sudah kita analisis, jadi kita tidak perlu lagi membaca yang jurnal aslinya tadi karena sudah kita analisis. Nah, kita baca yang dari bagian ini. Tapi ketika kita mau mencari jurnal yang aslinya tadi apa ya, misalkan. Nah, kita buka file kita tadi, kita cari, buatlah filenya itu data berurutan. Jadi mudah. Ini kan kalau saya kan buat kode 1 2018 berarti nomor 1 tahun 2018 judulnya apa ini? Nah, berarti ketika membuka file di Excel, berarti misalkan di sini. Ini artikel tentang apa nih tadi? Artikel early childhood. Nah, berarti misalkan nih. Nih, artikelnya ini. Nah,
MIMI, Mathematics Content Coverage and Student Learning. Nah, ini tahun 2018. Kalau mau lihat artikel lengkapnya di sini. Nah, ini kan kita buat sudah. Nah, ini artikel lengkapnya. Nah, tapi kalau misalkan mau membuat analisisnya tadi, nah yang sudah saya warna-warnai ini tadi, ialah di dalam di sini di apa namanya di ini, nah di forma analisis ini tadi itu Bu buatnya. Nah setelah itu baru kita sudah dapat beberapa sumber yang sudah kita analisis tadi, baru kita tuliskan. Nah itu. Jadi pertama kita menganalisis dulu sumber yang apa yang kita. Jadi anggapnya kita siapkan dulu alat perang ketika kita mau menulis. Setelah sudah tersiap, baru kita menulisnya. Jadi mempermudah kita ketika menulis itu. Ya, terlihat sekali saya mudah ini ya cara kerja dari Bu Arvin ini. Ya, jadi langsung terketik gitu Bu. Nah, termasuk templatenya yang Excel itu nanti boleh dikirim yang kosongan ya Bu ya. Ya, boleh, kita memudahkan peserta untuk. Iya, boleh bertanya satu lagi Bu. Silakan Bu Haryati. Terima kasih banyak, itu tips and triknya sangat berguna sekali bagi kami Bu. Yang terakhir, kalau dulu itu kan pada saat kita akan membuat PTK atau membuat buku atau membuat apapun itu, biasanya kan sumber rujukannya itu kan dari buku ya Bu ya, kalau dulu gitu. Tapi sekarang justru buku itu tadi persentasenya hanya 20%. Jadi kita untuk mengambil rujukan 80% ke artikel. Nah, kenapa bisa lebih kredibel artikel dibandingkan dengan buku, Bu? Nah, nih, kita kan mau buat artikel, mau terbitkan itu artikel itu ke jurnal ya. Nah, makanya tadi lebih banyak ke jurnal tersebut karena biasanya kalau jurnal itu kan dalam satu tulisan itu lebih lebih cepat juga terbit dan lebih ringkas itu Bu, lebih up to date dibandingkan buku. Kalau buku itu kan biasanya ada revisi, misalnya oke lah, tapi itu biasanya kan sudah tahun yang lama-lama misalnya, walaupun tapi kalau misalnya buku yang memang bagus, memang dead code-nya buku itu, nah itu enggak masalah itu dipakai, tapi lebih dominannya ke artikel karena kita mau lihat mungkin seperti ini. Kalau di buku kan itu menurut teorinya. Nah, ketika kita ada permasalahan, nah orang kan membahasnya di artikel. Permasalahan itu apakah sudah dibahas, apakah sudah tuntas, belum dibahas, solusi ada, apakah itu sudah ada solusi yang dari permasalahan itu sudah dibahas atau belum, itu kan biasanya tertuangnya di artikel. Nah, kelihatan misalkan kita mau meneliti si A, itu masalahnya. Nah, takutnya kan kalau misalnya sudah lama kita enggak publish, misalnya belum kita sudah pernah meneliti. Tapi tahunya itu sudah permasalahan yang kita alami ternyata sudah terpecahkan oleh si B. Nah, itu sudah diterbitkan orang. Nah, itu menjadi bahan argumen ketika kita menulis. Makanya itu lebih direkomendasikan menggunakan artikel. Karena juga di artikel itu kan 5 tahun 5 tahun terakhir biar up to date data-datanya itu. Tapi kalau memang ada juga sumbernya lama, tapi memang itu sumber aslinya itu, nah itu enggak masalah. Tapi pasti ada juga yang karena penelitian itu kan pasti ada permasalahan yang harus dipecahkan dan semua dalam penelitian itu tidak semuanya itu berhasil 100%. Ada masalah. Nah, dari masalah itu jadi timbul lagi untuk kita teliti lagi seperti itu. Karena ketika menuliskan di pendahuluan itu kan ada permasalahan yang akan kita angkat. Dan kita mengetahui permasalahan apa yang kita angkat itu kan dari saran dari penelitian sebelumnya. Nah, itulah. Jadi kita, penelitian A itu sudah berhasil, tapi kurangnya ini. Nah, sedang penelitian si B itu seperti ini. Nah, bolehlah kita argumen, dari penelitian A dan penelitian B seperti ini. Nah, oleh karena itu, seandainya kalau A ini digabung dengan B, nah bagaimana misalnya? Nah, oleh karena itu kita mau meneliti tentang seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi ada adu argumen ketika kita menulis di di pendahuluan itu. Nah, ketika kita dapat hasil, nanti kita adu argumen lagi di pembahasan itu. Jadi seperti kita tuh
membuat masalah sendiri, menyelesaikan masalah sendiri ketika menulis artikel itu. Ya, terima kasih banyak Ibu pencerahannya, luar biasa. Ya, jadi kalau untuk hari ini mungkin difokuskan saja, kan Bapak Ibu kan mungkin sudah ada PTK atau sudah ada penelitian yang sudah ada tapi belum diterbitkan. Nah, mungkin dari penelitian itu dicari referensi terbarunya lagi. Nah, analisislah referensi itu untuk beberapa hari ini. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya kita tinggal membahas tentang bagaimana menulisnya itu tadi. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Haryati, silakan. Masih ada nggak? Terima kasih udah Bu. Oke, lanjut ya. Ini satu lagi raise hand Bapak Sultani. Bapak Sultani. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Sultani. Halo Pak Sultani, bisa dibuka mikrofonnya? Oke. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau PTK yang mungkin sudah 5 tahun terakhir kita buat nih Bu ya, kita banyak mengambilnya dari buku. Jadi lebih baiknya PTK tersebut kita ubah lagi untuk referensinya dari jurnal-jurnal yang kita dapatkan Bu ya. Seperti itu. Kemudian ini Bu, ini kan bahasa jurnal Bu ya. Kalau misalnya kita mau membuatnya dalam bentuk seperti semacam ada lomba-lomba gitu Bu ya. Lomba-lomba ini kan bukan dalam bentuk jurnal, mungkin karya tulis ilmiah gitu. Itu apakah juga harus kita ambil di jurnal kebanyakan, atau yang bisa lebih pada referensi pada buku Bu, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin nanti ada di pertemuan berikutnya mungkin kami diajari Bu bagaimana menganalisis satu artikel untuk dimasukkan ke lembar analisis yang ada di Excel tadi Bu. Mungkin saja Bu, terima kasih. Baiklah. Ya, kalau untuk tadi alangkah baiknya tadi itu Pak dari jurnal. Nah, kalau misalnya untuk lomba ya tergantung ketika lomba itu ada tidak persyaratan khusus. Nah, seperti ini. Karena saya mengatakan kenapa kita harus dominan ke jurnal, biasanya nanti kan kalau kita mau terbit di jurnal itu, kita lihat gaya selingkuh dari jurnal. Nah, ketika kita mau terbit dan mengirimkan artikel kita ke jurnal, kita itu harus melihat template dari jurnal tersebut. Nah, misalkan ini kita buka template dari jurnal apa misalkan. Apa tadi ya, studia manajerial. Nah, ini template misalkan dari jurnalnya ini. Nih, bagian template ini di sini pasti ada dikatakan bahwa referensi yang digunakan. Nah, itu ketika kita baca template ini. Nah, ini kan template-nya Pak, Bu. Nah, ketika kita mau menulis artikel, kita tulislah sesuai dengan bentuk ini. Nah, judulnya kita tulis harus Kambrian 14, ikutilah format ini. Header ini biarkan saja, enggak usah Bapak Ibu edit, enggak apa-apa. Nanti itu urusan editor yang menguruskan itu. Nah, lalu ketika di sini di daftar pustaka, nah dia kan harus daftar pustaka menggunakan apa style ini ya. Nah, harus menggunakan apa style ini nanti menggunakan referensi manager, boleh menggunakan Mendeley atau menggunakan yang di Microsoft Word Bapak Ibu sendiri. Nah, ini dia tidak ditulis, saya lupa ini. Tapi ini maksimal 20 halaman. Nah, biasanya ini di format
format akreditasi biasanya tuh. Salah satu ketika kita mau akreditasi tadi ada format ini rubrik penilaian bahwa referensi itu dihitung. Biasanya, nah ini enggak ditulis karena ini belum terakreditasi, tapi kalau jurnal yang JPM tadi JPM Unsri. Biasanya ada, lihat saja, biasanya walaupun tidak secara tersirat dituliskan di template, tetapi ketika kita mendownload artikel yang sudah ada di sini, artikel yang sudah terbit, biasanya jurnal-jurnal yang sumber-sumber yang digunakan itu sumber-sumber yang ini tadi dari jurnal dan dalam jumlah tertentu tadi. Tapi kalau untuk sekadar lomba itu tergantung dari dari aturan lomba tersebut. Kalau misalkan pihak lombanya itu yang menilai artikel tersebut dari asesor pihak jurnal, nah bisa saja dia menggunakan gaya selingkuh jurnal dalam penilaian. Tapi kalau misalkan yang jurinya itu bukan dari pihak jurnal, bisa saja tidak seperti itu. Jadi tergantung. Nah, misalkan ini dari dia secara tidak langsung, nah tapi dia sudah menuliskan dari sini sumbernya secara tersirat ini secara tidak langsungnya Journal of Physics berarti dari jurnal. Terus nah ini kalau tidak ditulis berarti dari buku. Nah kan ini introduction, ini kalau buku yang garis miring tengah. Nah ini berarti dari jurnal lagi. Nah secara langsung ini sudah berapa? Nah dalam referensinya saja ini kan 1, 2. Nah, dari halaman 11 terakhir ya, halaman akhir 11 sampai halaman 13, 2 lembar untuk referensinya saja itu. Walaupun di sumber ininya tidak dituliskan. Nah, secara langsung ini secara tersirat ya Pak. Nah, ditulis dia. Tapi ketika ini kan dia mau melihat berapakah sumber yang sudah dibaca itu dengan keterbaruan penelitiannya itu Pak. Ini kan tidak ada yang biasanya dia bukan hanya satu mengutipnya dalam satu kutipan, tapi juga ada yang mengutipnya 2. Nah ini seperti ini kan. Nah ini dua artikel sudah digunakan. Mungkin dianya tentang kesulitan proses pembelajaran itu si Wijaya dan sama-sama Wijaya, tetapi ini Wijaya dengan Havel, Van Huyzen dan Dorman, tapi ini Wijaya juga lain, tapi mungkin ini sama dianya. Makanya tadi tahun 2014 sudah dibahasnya, ternyata ada pembaruan di tahun 2019, mungkin seperti itu. Jadi dianya bisa saja 2 kutipan dalam satu ini yang disumberkan. Ini tadi Andi, Laizuli, nah ini kan dua kutipan juga bisa saja seperti itu. Jadi lebih baik standar minimalnya itu 20. Walaupun kadang tidak dituliskan. Itu kalau dari pihak editor ada ini salah satu syarat untuk menerima artikel kalau kami itu. Tapi kalau misalnya artikelnya itu belum terakreditasi, belum menuju akreditasi, hanya baru menerima artikel-artikel saja, enggak juga, ada yang masih 10, ada yang masih juga. Tapi kalau sudah semakin tinggi peringkat jurnalnya, ini kan kalau yang ini JPM ini sudah Sinta 2. Nah kan dia harus menjaga kualitasnya. Nah mungkin jadi harus ini tadi harus disesuaikan Pak. Tuh kalau untuk nanti cara menuliskannya nanti sebenarnya kalau yang untuk Excel tadi itu tinggal kita tuliskan saja. Misalkan tadi kan kalau di sini kan judulnya tadi apa, tinggal kita tuliskan saja judul ini student ini kita kopikan. Terus nama jurnalnya kita kopikan, jurnal pendidikan berarti ini kita kopikan. ISSN, nah kalau ini kan ada PISSN dan EISSN, berarti ini ada yang tulikan. Nah ini salah. Nah berarti ini ada yang dicetak, ada juga yang online. Yang online ini yang kita baca sekarang. Kalau yang dicetak berarti ini kalau misalkan ada yang mau
mau apa namanya, mau yang butuh yang dicetak. Nah ini kita akreditasi sini juga. Oke, nah sudah itu. Nah untuk yang selanjutnya kita baca lagi di sini. Nah pendahuluan, tujuan dari penulisan artikel ini. Nah kita baca dari ini, kita baca dulu artikel ini. Oh, harus kita pahami dulu apa ini. Nah baru kita kopikan di sini. Sebenarnya untuk mengisi ini dari apa yang kita baca saja. Tujuan dari kalau tidak ada di sini ya sudah tidak masalah. Terus ungkapkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan penelitian dan tujuan apa yang ingin dicapainya. Nah, berarti misalkan ini tentang apa judulnya? Tentang kesulitan siswa belajar matematika. Bagaimana guru mendiagnosis dan bagaimana guru menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu kan berarti ini tentang teorinya pasti secara tidak langsung kita tahu teorinya tentang teori kesulitan belajar. Nah, nanti kita baca lagi di sini. Atau dari abstrak kita baca. Dari abstrak ini kadang ada tujuan penelitian ini bertujuan untuk menentukan ini tujuan tadi, kita copy saja dari ini. Ini kan tujuan, kita copy. Terus kita masukkan di sini tujuan yang poin 1 ada sudah ungkapkan beberapa landasan teori. Nah, landasan teori kita baca lagi Pak ke bagian bawahnya, berarti di introduction coba cari. Nah, apa yang teori yang digunakannya di sini? Ini harus kita baca. Finding the root student. Nah, berarti penemuan dari kegagalan siswa matematika ini berdasarkan ketika materi matematika itu diajarkan secara formal. Nah, berarti ini permasalahannya. Nah, terus teorinya pentingnya ini apa namanya? Nanti kita cari itu apa namanya tentang ininya tadi apa teorinya lagi. Pan ini menyarankan bahwa matematika itu lebih sukar daripada ini masih. Ini kita harus kita baca dulu tentang apa. Terus prosesnya didiagnosis bahwa analisis ini. Nah, ini berarti teorinya kan? Ini diagnosisnya tadi. Nah, berarti ini ungkapan dia tentang landasan teori. Nah, sesuai dengan judulnya tadi. Terus letak original. Berarti keterbaruan dari penelitian ini apa? Nah, berarti nanti mengarah ke akhir. On other hand, belum. Number of study. Biasa agak akhir dianya. Bahwa ini masih mengarah ke berdasarkan ini. Nah, ini. Based on berdasarkan masalah. Nah, penelitian ini bertujuan fokus pada bagaimana masalah itu diselesaikan oleh guru matematika dan cara dia. Nah, ini mungkin ini apa namanya apa ya ini tadi originalnya. Nah, ini rencana originalnya tadi. Tapi ini yang akan di apa rumus masa yang akan dibahas. Nah, tapi kita lihat di pembahasannya bagaimana hasilnya tadi. Nah, kita bahas lagi di sini itu. Jadi untuk menyelesaikan poin-poin ini kita baca dulu satu-satu. Nah, solusi apa yang akan dipakai oleh penulis? Nah, nanti ini harus dibaca. Sebenarnya kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada ya sudah tidak masalah. Tapi ini untuk mempermudah ketika kita apa namanya menuliskan artikel nanti. Itu saja. Oke, bagaimana Pak? Oke, silakan. Untuk artikel sebagai referensi ini Bu, apakah sebaiknya artikel itu yang sudah terselesaikan masalahnya atau yang bisa masih dikembangkan gitu Bu untuk jadi referensi? Bagusnya itu sebenarnya kita tuh cari artikel itu sebenarnya apakah masalah itu sebenarnya ada keterbaruan dari penelitian itu. Nah, ketika keterbaruan itu kadang artikel itu tidak menuliskan kelemahan dari artikel itu. Jadi kita itu harus membaca adakah kelemahan dari artikel itu. Walaupun misalkan dia misalkan di pendahuluannya dia mengatakan bahwa ada masalah ini. Tapi ketika di metode cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan apa yang dia rumuskan masalahnya misalkan seperti itu. Nah, ketika kita mau di hasil bagaimana hasilnya?
Misalkan dia katanya bagus, tapi buktinya tidak ada. Dia kan pasti tidak menuliskan kelemahannya. Tergantung, ada yang menuliskan, ada yang enggak. Misalnya, seandainya dia tidak menuliskan, kita mencari kelemahan dari artikel itu. Jadi alangkah baiknya tadi kita baca artikelnya, cari permasalahannya, apa solusi yang sudah ditawarkannya, dan cari kelemahan dari artikel itu untuk menjadi bahan kita menulis pendahuluan. Karena kita kan mencari rumusan masalah, mencari permasalahan sih di pendahuluan itu. Mencari permasalahan itu kan dari penulisan yang sudah ada sebelumnya. Karena kita kan mau mengobati permasalahan yang sebelumnya, seperti itu. Kalau sebenarnya itu solusinya itu sudah terselesaikan, ya apalagi kita mau meneliti itu, sudah basi berarti kan Pak. Nah, tapi kalau misalkan ada yang terbaru lagi dari kita, boleh. Misalkan itu sudah terselesaikan metode yang diajarkannya, sudah bagus, sudah ini. Tapi kita mau lagi, ada yang terbaru lagi dari kita, boleh. Tapi kalau misalkan itu sudah terbaru, tapi kita mau menyamakan dengan si penelitian sebelumnya, ya untuk apa kita mau meneliti kan? Percuma seperti itu, kita capek-capek neliti tapi ya sebelumnya sudah selesai, tapi kalau ada yang terbaru itu lebih bagus. Jadi dalam penelitian itu kita mencari kelemahan penelitian sebelumnya dan kita harus tahu apa sih penelitian kita yang akan kita angkat itu, keterbaruan dari penelitian kita. Nah, kalau orang bertanya novelty-nya itu apa itu? Oke, bagaimana Pak? Ya Bu, siap. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Sultan ya atas pertanyaannya. Oke, kita cukupkan untuk sesi Vicon pertama ini ya Bapak Ibu semuanya. Dari Bu Arvin, mohon untuk disimpulkan dari inti materi dari Vicon pertama ini dan apakah nanti ada penugasan untuk Bapak Ibu dari Vicon pertama ini. Inti dari pertemuan pertama ini kita kumpulkan dulu amunisi untuk menulis. Jadi kan sudah kita tahu bahwa Bapak Ibu semua ada penelitian yang akan kita tuliskan. Berarti dari judulnya itu, misalkan dari judulnya, kalau misalkan dari judul penelitian kemarin kan saya penggunaan LKS berbasis nilai karakter pada pendidikan matematika. Nah, berarti kita harus mencari LKS itu apa? LKS yang sudah diteliti sebelumnya itu bagaimana? Kenapa kita mau meneliti tentang LKS? Nah, itu kita kumpulkan materi tentang LKS tadi. Oke, selanjutnya kita mencari juga tentang nilai tadi, nilai karakter. Nilai karakter itu yang seperti apa sih? Nilai karakter matematika itu bagaimana? Mengapa sih kita mau menerapkan nilai karakter itu pada LKS? Apa beda kita penelitian kita sebelumnya dengan penelitian yang sudah seperti itu. Nah, carilah itu sumber referensi yang kita gunakan itu di yang saya sarankan tadi dari Sinta, Garuda, Google Scholar, atau Scopus, ScienceDirect, Web of Science, boleh itu dari semuanya itu. Kalau diusahakan 80%-nya tadi, 80% dari 20 sumber tadi dari jurnal. Jadi sekitar 16 jurnal lah yang harus kita cari. Nah, mau lebih bagus lagi, jangan sekadar jurnal bahasa Indonesia, tapi juga jurnal internasional. Kenapa begitu? Karena untuk kalau mau mencari sekedar yang di Indonesia berarti masalahnya itu hanya masalah nasional. Tapi kalau misalnya kita sudah mencari yang di internasional, berarti kita bisa membahas masalah itu secara internasional. Misalkan kalau katanya matematika itu sulit, nah banyak kan matematika itu sulit. Apa sih landasannya? Bukan hanya sekedar di Indonesia saja, tapi kita lihat kalau Indonesia itu dikaitkan dengan peringkatnya secara internasional bagaimana? Nah seperti itu. Nah kita lihat lagi secara internasional berapa peringkat kita. Nah itu yang harus dikaitkan. Jadi harus mencari keterkaitan antara bukan sekadar nasional maupun internasional, apalagi lokal seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu buka-buka lagi penelitian yang terdahulunya itu, carilah referensinya, nanti saya kirimkan format untuk menganalisisnya.
Kalau bisa, carilah 16 artikel yang akan digunakan. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, kita berguyur. Namanya mau kita belajar kan. Nah, yang penting kita step by step, tapi sampai pada akhirnya seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Terima kasih Pak Arvin. Ya, jelas ya tugasnya Bapak Ibu. Mencari referensi dari 16 artikel. Seperti itu ya Bu. Nanti minta tolong untuk di-share. Kita mudahkan sebagai penugasan untuk menyelesaikan penugasannya. Di antaranya adalah link-link tadi ya. Link-link rekomendasi untuk mencari artikel dan langsung juga dianalisis kalau bisa Bu. Referensinya langsung dianalisis biar mempermudah di ketika Excel tadi ya. bahwa di Analisis Excel itu? dan di Word tadi. Oh iya. Biar mempermudah ketika menulis menulis artikel nanti. Baik. Oke, ini Bu Arvin saya mohon maaf ya mewakili panitia karena kita jadwalnya itu 1 jam karena luar biasa semangatnya Bu Arvin, jadi kita lupa waktu. Semoga bermanfaat sekali ya ini. Dibalas sama Allah, dimudahkan rezekinya. Sudah nikah belum ini Bu? Dimudahkan jodohnya, belum? Belum ya? Belum ya? Nah ini boleh ya Bapak Ibu promo. Sudah CPNS ini. Ya luar biasa sekali. Mohon maaf ya Bu, ini molor sekali waktunya dan sangat bermanfaat ilmunya. Kemudian di kolom chat masih banyak pertanyaan, nanti saya kirim dan bisa Bu Arvin nanti jawab melalui grup Telegram saja. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab karena terbatasnya waktu. Nah ini sudah melebihi batas waktu kita. Oke, kita akhiri saja pertemuan video conference yang pertama ini dan jangan lupa nanti untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, tugasnya untuk Vicon 1 ini dikumpulkan ada batasnya atau tidak ini? Sekalian nanti biar peserta. Vicon kedua kan Rabu. Vicon keduanya kan Rabu. Sebelum Rabu atau setelahnya? Sebenarnya ini walaupun tidak dikumpulkan, tapi kan ini sebagai amunisi untuk menulisnya nanti. Walaupun tidak dikumpulkan secara kolektif seperti tugas-tugas sekolah ya, tapi ini kan ketika kita mau nulis ya pasti harus ada amunisi ini tadi. Tuh. Kalau dari pihak pihak GPM ini mau mengumpulkan silakan, nggak masalah. Iya. Yang penting ini maksud saya Bapak Ibu itu sudah menyisir apa yang harus kita dibutuhkan ketika mau menulisnya nanti itu. Tapi kalau saya sendiri sepertinya tidak bisa mengoreksi seperti itu. Jadi saya hanya memberikan bagaimana tips dan triknya saja, tapi untuk mengoreksi lebih lanjutnya saya kembalikan kepada pihak yang berwenang. Panitia ya Bu ya? Ya, Oke, ya. nanti kita koordinasikan kembali dengan Bu Desi selaku panitia ya, ketua panitia Bapak Ibu. Nah, sudah dijelaskan ya untuk tugasnya di kawan pertama ini. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa ilmunya dan semoga menjadi penyemangat pemicu kita menjadi guru-guru yang semangat untuk menulis. Amin. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dari saya mewakili panitia mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pertemuan kali ini. Dan saya pribadi juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bu Arvin, terima kasih Bu Desi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Arvin. Semangat Bu, Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Saya akhiri ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri.